Bisa input di sini, Yes. tinggi kalian berapa. Ya. Nah, otomatis dia akan menyesuaikan posisi. Unik, benar unik sih. Jadi kalau di low speed, kalau di kalian misalnya lagi berkendara biasa, dia lebih berasa firmnya. Surprisingly di dalam sini tidak seluas itu rasanya ya. Hai guys, welcome back to CVT Indonesia. Balik lagi bersama gue, Jason Andika Syarif. Yes, dan kali ini kami mendapatkan kesempatan dari Mazda Indonesia untuk melakukan long term test drive terhadap the perfect Jimba Etai. Apalagi kalau bukan the all new Mazda CX-60. Di kesempatan kali ini, kami mendapatkan kesempatan untuk melakukan gimana sih impresi berkendara dalam jangka yang cukup panjang ya. Dan since perjalanan kami cukup panjang dari Semarang menuju kota Jakarta, kami akan tes seberapa efisiensi mesin 3300 cc inline 6 cylinder turbocharged-nya dari si Mazda CX-60 ini. So, tanpa berlama-lama, langsung aja. This is it, CVT Vlog, the all new Mazda CX-60 bersama dengan Laknas Auto Junkies. Oke, kita mulai perjalanan kita dari kota Semarang menuju Jakarta ya. Jaraknya itu sekitar 425 km ya. Lumayan ya. Yes, lumayan. Dan disinilah saatnya ya Untuk merasakan bagaimana sih sensasi berkendara dari the perfect Jimba Etai. Apalagi kalau bukan di all new Mazda CX-60. Ya, tadi kita udah sempat mention pada saat opening tadi. Ya, inilah saat yang tepat untuk kita ngetes juga seberapa irit sih, seberapa efisien mesin 3300 cc turbocharged inline 6 cylindernya ya. Karena kan stigmanya biasanya mesin gede itu boros. Pasti, benar. Tapi teknologi mesin Mazda ini kan kayak Active G. Yes. Jadi dia ada mild hybridnya. Benar. Tapi apakah mild hybridnya ngaruh? Apakah bisa bikin mesin 3300 cc 6 silinder segaris ini jadi hemat gitu kan? Benar banget, Pol. Kita harus coba ini. Kebetulan Yes. jaraknya lumayan jauh. Dan kita akan coba berbagai driving style juga ya. Benar. Misalnya. Yes. Ya, dan sekarang benar kata Opot tadi, ya ini perjalanannya cukup jauh. Jadi ini tepat banget ya untuk mengetes efisiensi bahan bakar dari si CX-60 ini ya. Dan oke, sekarang posisinya awalnya tadi kita mulai dari Hotel Padma Semarang ya, Pot ya. Yes, betul. Ya, sekarang kita sudah berada di jalan tol ya. Tadi kita di Jatingaleh masuknya ya. Betul. Gerbang tol Jatingaleh. Oke, sekarang posisinya tadi kita mulai posisi kita itu di instrumen clusternya, indikator itu untuk efisiensi bahan bakar sendiri itu figurnya di 7,2 km per liter. Ya, itu karena memang tadi sempat idle lama mobilnya kan Pas udah lobby ya. Yes, di lobby disiapkan dulu oleh para panitia gitu ya untuk kita mulai jalan. Ya wajar aja, tapi kita coba lihat aja, cek aja seberapa irit sih si Mazda CX-60 ini. Oke, kita mulai dari poin yang pertama, ya apalagi kalau bukan desainnya ya. Ini Karena cakep banget nih. benar, karena desain dari mobil-mobil Mazda ya, semua Yeah. line-up-nya tidak terkecuali di CX-60 ini, menurut kami itu cakep-cakep banget ya. Oke, lebih spesifik lagi, Mazda CX-60 ini dia mengusung bahasa desain Kodo ya 2.0. Yes. Ya, dan dia sudah menggunakan platform Skyactiv 7G, jadi yang terbaru Yes, ya. betul. Jadi untuk line up Mazda ini ya, kalau kalian pengen mobil yang paling up to date, yang paling baru secara desain dan secara sasis. Benar. Sasis itu kemarin sempat ditekanin juga oleh Pak Riki ya. Bener. Sasisnya. Jadi Iya. balik lagi ntar itu kita bahas pas soal driving. Yes. Tapi kalau soal desain, kalian bisa lihat dari sisi belakang, samping, depan mobil ini terasa
gak hanya atletis tapi artistik ya. Benar banget, artisan. Ya, jadi bahasa desainnya tuh kami suka banget ya. Mulai dari depan tadi, samping sampai belakang itu seperti mengalir. Sebenarnya ini kalau kita review Lugnuts ini mungkin masuk annoying nih karena tumben-tumbenan nih Mazda pakai knalpot palsu ya. Itu yang disayangkan sebenarnya ya. Sebenarnya udah keren gitu ya, ada tipnya. Ya. Ternyata mufflernya memang dia ada di ke bawah di dalam gitu. Tapi kalau bagi kalian yang nggak suka kelihatan aksen fake muffler ya kalian bisa ambil yang Kuro karena dia full black. Full black, benar. Jadi agak disamarkan gitu, nyaru. Ya seperti yang kita ketahui bahwa lineup Mazda lainnya tuh muffler tuh bener-bener ditonjolin banget. Yes, betul, asli gitu kan. Asli gitu. Gua tahu kenapa sih. Kenapa? Karena mereka udah bilang dari awal specifically kenapa mobil ini premium price ya. Benar. Dia tembus 1 miliar lebih. Karena mereka itu memang secara lawan, mereka nggak mau lawan SUV Jepang dari awal. Jadi mereka tuh ngomong mobil ini kenapa harganya segini? Karena memang secara mesin, secara desain, secara platform, secara lain-lain, itu dia lawannya udah SUV Eropa. Memang secara spesifik yang ditargetin itu GLC dan X3. Terus ada satu halnya yang unik lagi nih, San. Apa tuh? Kalau di beberapa Mazda, contohnya di CX-5 misalnya, Kuro itu kan edisi yang lebih atasnya lagi. Benar. Harganya lebih mahal. Dia ada emblem Kuro Edition di belakang. Benar. Tapi kalau di CX-60 ini mereka tahu mobil ini memang ya semuanya sudah premium. Jadi antara varian Elite dengan varian Kuro harganya sama persis. Benar banget. Pada saat launching kita juga sempat, kalau di lineup lainnya ada-adanya misalnya CX-5 itu dibedakan kan harganya. Tapi di sini disamakan gitu. Jadi semuanya balik lagi ke preferensi masing-masing aja. Kalian lebih suka yang hitam-hitam atau lebih suka yang elegan. Karena nanti pas dibahas interiornya juga ada bedanya nih. Benar. Beda banget. Ini yang paling lebih kentara dibandingkan eksterior tuh di bagian interiornya. Langsung aja kita masuk ke poin yang kedua, Pot. Yaitu bagian interiornya. Nah, ini nih yang tadi dibilang oleh Jason, berbeda banget ya, Son ya? Benar. Antara varian yang Elite dan varian yang Kuro. Tapi balik lagi, fiturnya sama, harganya sama, teknologinya sama. Balik lagi, kalian lebih ini benar-benar soal preferensi banget. Benar, selera. Gue bahas yang Elite, lu bahas yang Kuro ya? Boleh. Oke, untuk varian yang Elite, kebetulan ini sekarang kita di dalamnya. Ini benar-benar nuansa elegannya itu ditekenin banget. Kenapa? Karena dia warnanya dominasi warna cerah. Ini kayak warna ivory gini ya. Memang bagi kalian yang mungkin mikir, aduh warna gini cepet kotor, ada berapa orang mikir gitu ya. Benar. Ada varian yang Kuronya. Tapi kalau gue personally, kalau warna gitu bikin warna mobil tuh kesannya elegan banget nih, San nih. Setuju. Keren ya? Banget. Cerah gitu, lega. Lebih kesan spacious itu lebih terasa ya di dalam sini. Terus kemudian dari bagian penggunaan aksen-aksennya juga, kayak contohnya di dashboardnya ini dia pakai kayak semacam fabric, cuman berbeda dengan asosiasi fabric di mana biasa orang mikir fabric itu lebih rendah dari leather ya kan. Benar. Tapi ini fabricnya tuh kayak semacam fabric wool Jepang. Hanging stitches ini yang mereka sebut apa kemarin yang lu bilang kakui stitches. Hanging stitches ya. Ini merupakan bagian dari filosofi musuhnya mereka di mana mereka ingin ngeblend antara unsur material yang unik, yang cultural dan kesenian atau craftsmanship dari Jepang, karena ini salah satu seni tradisional Jepang. Ini baru pertama kali gue lihat di mobil ada implementasi craftsmanship Jepang yang sampai selevel ininya. Bahkan di brand premium Jepang, kalian tahu lah ya, brand premium Jepang kan cuma satu ya. Gak ada yang begini-gini. Ini kami sangat salut banget ya sama Mazda ya, karena attention to detailnya itu benar-benar luar biasa banget. Dan again yang tadi Opot bilang, craftsmanship-nya ya, ini tuh bikin kalian tiap kali naik tuh rasanya tuh kayak, wih mobil gue spesial bro, gitu loh, ada gininya gitu. Mobil gue ini karya seni. Nah, itu yang lebih tepat mungkin. Bener. Nah, kalau varian yang Kuro gimana, Seth? Nah, kalau yang varian Kuro ini benar-benar perbedaannya cukup signifikan ya. Baik dalam segi pemilihan bahannya dan juga warnanya, color-nya.
Tadi kalau Opot bilang, ya kalian bisa lihat di kamera ya, kalau di Elite ini dia nuansanya cerah. Kalau di Kuro, ya seperti namanya juga Kuro Black gitu ya. Mulai dari headlinernya dia warnanya hitam. Yes, betul. Black ya, dia ingin menimbulkan kesan sporty dan juga at the same time elegan juga gitu ya, Pot ya. Yes. Nah itu Jaxel tuh. Oke. Nah, di mix-mix gitu bahasanya. Oke. Ya, anyway, ya kemudian juga untuk dashboardnya bahannya juga berbeda sekali. Ya ini dia pakai bahan suede Pot kalau yang di Kuro. Nah, itu Ya. sebenarnya bukan berarti itu superior atau inferior ya, tapi oke, dia memang kehilangan ini. Ya, hanging stitches-nya ini. Iya, sangat keren, tapi dipegang tuh bakal terasa lebih premium. Yes, soft banget dipegangnya ya, suede dan warnanya itu settle tan brown gitu. Which mewah. Mewah banget. Ini sama seperti yang pernah kita review juga di Mazda 6 yang Iya. Anniversary ya? Iya, yang 20th anniversary ya. Keren banget dan dipadukan juga dengan apa ya? Wood Kayunya panel, juga. kayu yang agak gelap warnanya. Blackwood, Nah. benar. Jadi cocok banget ya. Emang Mazda tuh selalu pinter ya. Betul. Soal Perpaduan warna gitu, warna, material. benar banget ya. Dan sisanya ya secara tampilan itu sama persis ya Pot ya. Betul. Sama persis, dan penggunaan bahannya pun juga untuk yang di door trim itu juga kurang lebih sama yang di bagian atasnya. Iya. Ya, dia menggunakan bahan soft touch warnanya hitam. Ya. Oke, Tapi ada satu Sen, apa tuh? yang gue lebih suka di ini kan gue suka semua. Secara overall gue pilih warna Elite untuk interior. Ya. Kalau lu gimana? Jujur iya. Sama. Elite juga, sama juga. Tapi ada satu hal yang gue suka di varian Kuro. Gua tahu. Tahu pasti kan? Steering wheel-nya, Yes. yes. Two-tone steering wheel itu Oh. biasa kalian temukan di ultra luxury car. Benar. Ya seperti kayak Bentley, Rolls Royce gitu. Sekarang ada di CX-60 itu varian Kuro ya. Varian Kuronya itu terasa feel premiumnya kerasa banget Pot ya. Setiap kali kita pegang, wah setir gue 2 warna bro. Oh, two-tone bro, Iya, keren ya. kekinian bro, gitu kan. Untuk poin berikutnya, tapi untuk pemilihan bahannya sama, cuman warnanya aja yang beda ya. Kalau Yes. di varian Elite ini dia warnanya putih, Ya ivory ya. ivory ya, gading gitu. Nah, kalau yang di varian Kuro itu dia warnanya saddle tan brown juga. Dan tetap ada unsur artistiknya lagi karena di bagian jok tengah ini Iya. kayak ada Kan. lagi-lagi bahan kalau kata mereka sih itu sebuah bahan yang tradisional ya. Yes, tradisional tradisional Jepang ya. Ah. Iya. Oke, lanjut lagi ke poin yang ketiga, yaitu kita bicara soal Fitur. Yes, fitur di mobil ini di Mazda CX-60 berlimpah. Tentu saja sesuai dengan harganya yang sudah tembus 1 miliar, fiturnya pun terasa sangat lengkap sekali, mulai Benar. dari fitur kenyamanan, Benar. fitur keamanan, Yes, fitur penunjang, benar sekali. dan Entertainment. entertainment. Yes, oke, kita mulai dulu dari fitur yang paling ini dulu kali ya. Apa Apa tuh? pun? Entertainment kali ya. Oke, Mazda Connect ini ya. Mazda Connect, Layarnya benar. berapa inci? Layarnya di 12,3 inci ya, untuk head unitnya cukup besar. Ini dia kayak formatnya tuh 12:9. Iya, kayak landscape widescreen gitu Iya, ya. 16:9. Oh, 12:9. Ya, jadi dia widescreen bagus banget ya secara tampilan, user interface-nya, detailnya juga ini high def ya. Pot ya. Seperti tipe Mazda, dia desainnya tuh dewasa. Mature. Ya. Gak yang terlalu kayak banyak warna-warna. Iya, yang dan kartunis gitu Android ya. Cina gitu ya. Ini kayak yang Ini classy, ada kelasnya, benar banget, dan simple aja yet berkelas gitu ya. Dan Ya. pastinya Hmm. head unit ini udah dilengkapi dengan Wireless, Apple CarPlay dan Android Auto, lengkap banget. Dan untuk speakernya ini luar biasa banget ya, dia sudah disematkan dengan premium sound system by Bose ya. Total tuh ada 12 speakers. Wow, jadi untuk kualitas suaranya nggak perlu diraguin lagi. Kita bisa lihat sendiri ya di sini. Terus ada panoramic sunroof. pertama untuk sebuah Mazda. Benar sekali. Biasanya kan kalau Mazda tuh sunroof aja, tapi kalau di CX-60 ini dia sudah disematkan dengan panoramic sunroof ya sampai ke belakang. Jadi menambah lagi kesan spaciousnya. Gitu. Yes, ini terutama penting untuk yang Kuro karena kan headlinernya hitam. Benar. Jadi ini benar-benar menambah aura cerah ke dalam kabin. Benar sekali. Gitu ya, kalau di yang varian Elite ini udah spacious gitu, tambah Ya. terang lagi gitu Yes, ya. betul. Iya, jadi auranya luas banget nih kabin mobilnya gitu ya. Ada cool seats, bro. Yes, saya suka banget dengan ventilated seats-nya. Di Indonesia panas, Benar. kita pun perjalanan ke Semarang
Wana sepol, ini aja panas bisa sepol. Iya. Dan di sini cool seats-nya dia bisa diatur 3 step ya. Yes. Potnya baik dari kursi penumpang depan maupun juga dari sisi driver. Betul. Speedometer sudah full digital. Ya, speedometernya, instrument clusternya dia sudah full digital. Ini ukurannya juga besar banget, high definition. Informasi yang ditampilkan juga lengkap sekali ya. Ini untuk eye active sense juga bisa kalian pantau di instrument cluster yang besar ini. Udah ada head-up display. Full color ya. Full color. Di sini juga sama seperti instrument clusternya, kalian bisa memantau ya untuk fitur safety-nya, eye active sense-nya, speedometernya secara digital juga sudah ditampilkan di head-up display-nya situ. Ya sisanya fitur menunjang lainnya ya pastinya dia untuk lampu kabinnya dia udah full LED. Dia sudah ada ambient lighting mode. Dan ambient lighting-nya itu subtle ya. Subtle. Tasteful. Ya, kalau kata Opot nih gue suka banget bahasanya dia. Itu tasteful. Jadi berkelas ya. Dia warnanya putih aja, ya nggak bisa diatur warnanya, tapi tingkat kecerahannya juga pas aja gitu ya. Jadi memberikan kesan ya premium, elegan. Pengaturan ini setirnya, tilt teleskopik ya. Tilt teleskopinya sudah secara elektris loh. Di sini ada kayak rotary dial gitu ya, kayak ada joystick, joysticknya ya. Kalian bisa atur di sini. Mobil ini bisa mengukur posisi berkendara yang sesuai dengan tinggi kalian. Jadi kalian bisa input di sini, tinggi kalian berapa. Nah, otomatis dia akan menyesuaikan posisi jok, posisi setir yang paling optimal menurut dia untuk kalian berkendara. Mazda CX-60 ini sudah disematkan dengan fitur keselamatan aktif yang Mazda sebut sebagai Mazda Eye Active Sense. Sebut saja dia sudah disematkan dengan yang paling kami suka di sini adalah MRCC, ya, Mazda Radar Cruise Control. Juga bisa diatur jaraknya nih melalui tombol yang ada di steering wheel-nya. Jaraknya mau seberapa sih? Dia sudah dilengkapi dengan lane keeping assist, lane following assist. Jadi kalau berkendara di jalan tol seperti ini ya, bebas hambatan, itu tuh nyaman banget. Jadi kalau kalian misalnya tangannya mau istirahat sebentar gitu ya, bisa banget dengan melepas tangan seperti ini ya. Dia sebenarnya bisa gerak sendiri gitu ya. Jadi menyesuaikan dengan marka jalan gitu ya. Jadi sehingga si kendaraan ini tetap berada di posisi yang semestinya di tengah-tengah gitu. Lengkap banget di mobil ini. Oh ya, tambah lagi juga ini juga sudah disematkan dengan hill descent control ya pastinya ya. Dan kemudian juga ada kamera 360 di sini. Poin keempat, ini adalah salah satu faktor utama ya, ya dalam sebuah mobil, apalagi kita di perjalanan panjang. Pastinya mau mobil yang nyaman dong. Betul dong pastinya. So jadi poin keempat ini kita akan bahas soal kenyamanan dari Mazda CX-60 ya. Kita bagi beberapa poin ya Pot ya. Kenyamanan itu kita bisa bagi jadi set suspensinya, lalu kemudian kekedapan kabinnya, dan juga sebenarnya kursinya. Ini ngaruh juga sih kenyamanan ya. Oke. Pertama kita mau bahas soal bandingan suspensinya ya. Bandingan suspensinya. Karakternya ini memang ya sama seperti lineup Mazda lainnya ya. Karakternya ini memang dibuat cenderung stiff gitu ya. Dia keras, tapi kerasnya ini nggak sampai bikin mentah-mentah enggak ya. Dia cukup refine, tapi kalau kami bisa bilang ya, kalau kita bandingkan dengan misalnya lineup Mazda lainnya gitu ya, say CX-5 gitu ya, lebih baik gitu ya. Di sini apa ya, kerasa banget kalau misalkan kita hajar jalan yang bergelombang atau misalkan lubang-lubang gitu ya. Nah itu lumayan kerasa nih kerasnya gitu ya. Ya benar. Ya ini mungkin ditambah lagi dengan ukuran velgnya yang sangat besar sekali. Paling 20 inci? 20 inci ya, baik di varian Elite maupun di Kuro itu sama-sama di 20 inch gitu ya. Jadi mungkin itu menambah faktor lagi ya. Jadi kalau pastinya misalkan impact gitu ya, kena lubang jeduk gitu ya. Gitu. Tapi bukan yang kerasnya ini nggak mentah-mentah. Kalau di jalan biasa gitu ya, terasa keras gitu ya. Tapi uniknya nih Pot ya. Yang kita rasakan, kita kan sudah berjalan di jalan tol ya sejauh hampir 100 km ini ya. Dan mobilnya tuh terasa ngayun gitu ya. Jadi pas kena sambungan dia keluar empuknya ya. Keluar karakter empuknya gitu ya. Ini unik sih ini mobilnya. Unik sih. Jadi kalau di low speed, kalau di kalian misalnya lagi berkendara biasa, dia lebih berasa firm, benar. Tapi kalau lagi high speed justru kena misalnya banyak kon kayak gini gitu kan. Itu
mulai berasa ayunannya gitu ya. Jadi ayunannya itu nggak yang mobil itu nggak yang constant stiff terus, atau ngayun-ngayun terus ini, gitu. Tuh. Nah, ya. Tuh, ngayun tuh. Iya, berasa gitu. Jadi memang unik karakternya ini CX-60. Napak, bener, stabil gitu. Tapi kalau lewatin jalan yang agak bergelombang, nah ini ngayun. Dan kemarin kita juga ngerasain di dalam kota gitu ya. Ketika kita agak bermanuver sedikit gitu ya, coba kita bermanuver di sini ya. Nah, misalnya kita ngelewatin, nah ini karakter karena tadi karakter empuknya itu keluar, jadi, kalau jadi body roll lagi terasa ya. Terasa ya, karena memang ditambah lagi karena memang dimensi dari mobil ini kan, wah, panjang, hampir 5 meter, tepatnya di 4,8 4.800 mm. Jadi cukup panjang mobil ini, kerasa memang besar ya di mobil ini. Dan ya tadi kalau misalnya kita bermanuver gitu ya, nah itu cukup terasa body rollnya di sini. Lanjut lagi soal poin di kenyamanan, yaitu di kekedapan kabinnya. Bisa kami bilang ini juara ya, kekedapan kabinnya bagus ya. Jadi misalkan suara angin atau suara kendaraan lain, motor sumber biasanya yang knalpot udah diganti gitu ya. Dan juga road noise itu bisa diredam dengan cukup baik ya, sangat baik bahkan menurut kami ya. Ini kecepatan lumayan nih di 110 km/jam. Suara angin bisa diredam dengan cukup baik ya. Lalu kemudian bicara soal kursinya, Pot. Nah, lo sebagai penumpang gimana nih? Ini kan tadi kita udah sempat mention kalau misalkan kursinya ini sudah dibalut dengan Nappa leather, ya kualitasnya ini bagus banget ya. Jadi untuk secara kenyamanan kabin, mobil ini top notch, mulai dari build quality-nya, dari materialnya, dari posisi duduknya pun ya sebenarnya khas Mazda sih. Gue yakin juga Jason sebenarnya posisi pengemudinya tuh enak gitu ya. Karena kemarin gue juga udah gantian nyobain nyetir. Benar. Posisi pengemudinya tuh khas banget Mazda, yang joknya cukup nyaman. Dan salah satu filosofi Mazda dalam mendesain mobil ini kan juga, gue lupa kata Jepangnya, tapi ada hubungannya sama sentuhan. Jadi yang kalian sentuh, touch point di bagian kabin ini, itu rata-rata tuh ya soft gitu, kayak dashboardnya, armrestnya, door trimnya, semua soft. Jadi menambah kenyamanan pada saat kalian duduk di mobil ini. Jadi yang paling sering tersentuh dengan tangan kita, badan kita, itu dibuat senyaman mungkin. Passenger depan ini dia pengaturan joknya sudah elektrik juga, dan pengaturannya pun lengkap. Jadi biasanya rata-rata yang lengkap itu di driver doang. Benar. Kalau ini tuh lengkap sampai ke height adjuster juga ada, jadi bisa ditinggi juga. Wow. Sekaligus ada electric lumbar support juga untuk bagian. Yes. Rasanya kurang afdol kalau bicara soal kenyamanan, nggak duduk di baris keduanya. Ya, since CX-60 ini kan biasanya untuk harganya yang sudah hampir nyaris 1,2 miliar rupiah, biasanya kan bos-bos yang duduk di sini ya dengan jasa pengemudi gitu ya. Jadi ini spot yang tepat banget nih buat bos, biasanya di samping kiri belakang gitu ya. Mari kita rasakan bagaimana kenyamanannya. Nah, untuk bantingan suspensinya ya sama seperti di depan tadi ya. Dia terasa emang agak harsh gitu ya, stiff, firm, suspensi agak keras di low speed ya kalau di dalam kota. Tapi kalau misalnya kita lagi di jalan tol seperti ini tuh apalagi melewati sambungan tol, jalan ya bisa gini, apalagi tol lintas Jawa gitu ya, ini terasa ngayun gitu ya, agak ngayun-ngayun ya. Lo tetap stabil tapi rasa ngayunnya tuh sampai ke belakang sini ya. Itu untuk set suspensinya. Nah, untuk ruangnya seperti apa ya, ini cukup untuk legroomnya di sini ada masih sisa 4 jari ya, dengan tinggi gua yang 172 cm ya. Untuk footroomnya juga oke. Begitu pula juga untuk headroomnya ya. Walaupun mobil ini sudah dilengkapi dengan panoramic sunroof ya, tapi tetap ini headroomnya mumpuni sekali ya. Tapi ada satu catatan sih dari kami gitu ya, ini kan mobilnya tuh dimensinya ini panjang gitu ya, tapi surprisingly di dalam sini tidak seluas itu rasanya ya. Ya cukup aja sih ya, mumpuni gitu. Untuk climate-nya belum bisa climate control di sini, masih ada kisi-kisi doang, bisa diatur blowernya dan arah semburannya. Dan di bawah sini ada 2 USB-C port. Ya lumayan lah untuk. Oke, poin yang terakhir ya, sampai juga kita di poin performa. Nah, ini dia nih yang menjadi kunci dari kunci ya. Karena ini yang sangat spesial dari si CX-60 ya. Benar sekali ya.
Oke, kita bicara soal spesifikasi mesinnya dulu nih, Bot ya. Yes. Jadi varian yang masuk ke dalam tanah air ke Indonesia itu hanya satu opsi mesin saja. Ya kalau di luar kan seperti yang kita ketahui ada yang varian diesel lah, Ada yang PHEV. ada yang PHEV, benar banget. Tapi yang di Indonesia dia menggunakan kapasitas mesin di 3.300 liter yang turbocharged, inline 6 cylinder. Ini yang kami suka banget, nanti kita tes ya. Dengan sistem mild hybrid. Yes. Ya, 48 volt. Active G. Skyactiv G ya. Dia mild hybridnya itu 48 volt. Ya, seperti namanya, mild hybrid itu dia bukan seperti strong hybrid yang sistem motor listrik itu yang bisa menggerakkan mobilnya. Enggak, dia hanya fungsinya sebagai boost aja. Tenaga mesinnya itu bisa menghasilkan 84 PS, 450 Newton meter. Wow, kencang sekali. Yang bisa mungkin mobil ini melesat dari 0 sampai 100 dalam Waktu 7,2 detik saja. gila ya. Untuk bodinya yang hampir 5 meter itu impresif ya. Iya, bongsor sekali. Dan ini juga ditambah dengan gripnya, performanya dengan sistem all-wheel drive. Yes. Iya, jadi oke, kita langsung cobain aja kali potnya. Yuk. Oh ya, for your information, dia ada My Drive ya, Iya. My Drive ya, yang bisa kalian pilih. Itu ada yang pertama adalah Sport, kemudian Normal, dan juga Off-road. Defaultnya itu Normal. Kita ganti aja langsung ke Sport Mode. Ya, Speedometer berubah jadi merah. Akhirnya ya. akhirnya, seketika langsung ini ya, Bot ya. Langsung Responnya. throttle response-nya langsung gila, hentak banget. Ini merah berarti apa? Racing. Woohoo! Gimana? Dan yang sangat kami suka adalah rumble dari mesin inline 6 cylindernya itu. Itu yang nggak bisa bohong banget tuh suaranya. Suaranya tuh memang kedengeran ke dalam kabin ya. Bener. Tapi in a good way gitu. Bener, satisfying banget ini mobil ya. Wow, oke, mode sportnya tadi benar-benar terasa hentakannya ya. Throttle response-nya nih sigap banget. Langsung jadi agresif ya. Agresif sekali, dan dia juga mengatur bobot, agak di adjust sedikit bobot setirnya, jadi agak sedikit lebih berat di sport mode ini ya. Jadi mobilnya powerful, mesinnya besar, Benar. nyamannya juga oke gitu ya. Buat kalian pakai road trip keluar kota, dia nggak pernah kehabisan napas, nggak pernah kehabisan tenaga, mau mendahului dan lain-lain tuh effortless banget. Jadi pas banget nih buat kalian pakai ajak keluarga untuk misalnya lintas kota gitu. Benar, seperti yang kita lakukan seperti ini dari Semarang menuju Jakarta. Mobil ini benar-benar all rounder banget, enak banget dipakai ya. Tadi buat mengajak keluarga, apalagi ini juga dia cabin space-nya juga ya cukup oke ya di belakang situ, jadi bisa keluarga muda gitu ya. Masih fit in banget di mobil ini. Mobil ini bisa kami bilang enak banget untuk dipakai berpergian keluar kota gitu ya. Road trip lah ya, buat road trip. Buat road trip, akap gitu. Nah, kita tetap terus pantau terus efisiensi bahan bakarnya selama perjalanan ini menuju ke Jakarta. Ya, tadi kita bertukar ya di Cirebon, ya di kisaran kilometer 200 ya. Sekalian tadi itu kita istirahat untuk sholat Jumat ya kan, juga makan siang juga. Ini dia menarik figur efisiensinya setelah berada di tangan Rockford. Dengan kaki dingin saya yang sekolah, figur efisiensinya sekarang di 16,8 km per liter. Luar biasa. keren nggak tuh? Inline 6 3300 cc bisa hampir 1:17. Dan uniknya sebenarnya di driving mode kebanyakan mobil tuh kan ada eco mode ya? Benar. Ini nggak ada eco mode. Benar. Seperti ya. Ketahuan banget Mazda tuh nggak pengen kalian menyetir mobil ini dengan eco sebenarnya. Pengennya tuh kalian ya spirited driving. Bener banget ya. Sekarang posisi kita masih di kilometer 190-an. Kita lanjut terus, kita pantau terus efisiensi bahan bakar dari si Mazda CX-60 ini. The perfect Jimba Itai, the all new Mazda CX-60. Yes, akhirnya sampai juga kita Pot ya. Yes, alhamdulillah akhirnya kita sudah mendarat di Simpruk, di headquarternya Mazda. Benar sekali, ini checkpoint terakhirnya ya. Yes. Finish line-nya kita di Kita sini. udah berjalan sejauh berapa kilometer? Kurang lebih 425 km dari kota Semarang tadi sampai menuju ke si Simpruk ini ya. Yes. Headquarternya Mazda Indonesia ya. Oke, kita udah ngerasain ya driving impression dari Bener all banget. new Mazda CX-60 ini.
Pas di Semarang juga udah melewati berbagai medan ya. Benar sekali, tanjakan dan juga tadi kita banyak di jalan tol ya, Pot, Yes, ya. betul. Dari Semarang menuju ke Jakarta dan kita udah ngerasain semua dari 5 poin yang tadi kita sebutkan ya, mulai dari desainnya, Cantik. baik desain eksterior, interior, yang menurut kami ini cantik banget. Betul. Ya, All round package banget ya. all rounder, mobil yang all rounder banget. Opot yang nyobain di jalan tol Jor ya, ngikutin patwal. Yes, Wah, bumper to bumper traffic banget itu. Benar. Dan dia masih bisa nyelip ngikutin mobil depan, nggak masalah. Jadi tetap terasa, walaupun bodinya besar, tapi tidak terasa besar pas kalian dibalik mobil. benar. Dan begitu pula tadi performanya kita bilang superior, efisiensinya pun juga cukup baik ya Pot ya. Oke ya, Ya, karena tadi kan kita coba eco driving di phase Eco-driving, 1, benar sekali. e-Sky Active G. Ya, despite dari semua kesempurnaannya tadi, ada beberapa catatan sih dari kami, terutama di set suspensinya yang menurut kami ini agak unik ya. Iya. Jadi kalau low speed dia tadi bandingannya stiff gitu ya, tapi kalau kita di jalan tol, Dia agak keluarlah ngayun. ngayunnya. Ya, kita sih berharap bisa di refine lagi untuk set suspensinya. Jadi gimana Pot, overall driving experience dari Mazda CX-60 ini? Menurut gue ini mobil SUV yang perfect banget buat GT, buat keluar kota, Yep. bersama keluarga, oke banget. Untuk perjalanan jauh ya, cocok Yes. ya tadi Cocok, rutenya ya. cocok banget. Oke, tapi di sini kita nggak cuma minta pendapatnya Rockford dari Lagnas Auto Kebetulan Junkies. ada yang baru sampai tuh di sebelah. Baru sampai juga. Iya, benar banget. Ray dari berkendara. Ini sampai masuk ya mobilnya. Anda juga kan? Saya Benar. Pas Ini banget berubah ya. loh, tadi mobil kita padahal Platinum Quartz. Kita terus puro lagi, jadi puro lagi ya. Oke. Mobil gue juga tadi rodium mode kok jadi mesin gede. Mesin Gak apa-apa, gede, gak apa-apa. iya. Tapi semuanya cakep warnanya. Nah, Ray, gue mau nanya nih, Ray. Selama lu nyobain tadi kan kita lumayan nih long term test drive ya dari Semarang ke Jakarta. Gimana menurut pendapat lo? Sama kayak kalian berdua sih, Oke. sangat positif. Oke. Jadi apa ya, Mazda tuh bikin benchmark baru lah di kelas apa ya, SUV premium sekelas ini gitu ya. Oke. Jadi kudos buat Mazda yang udah merakit mobil seenak. Ya. Wih, luar biasa. Thank you, Ray. Jadi positif semua ya. Oke, so sekian aja CVT vlog kali ini tentang the all new Mazda CX-60. Is it the perfect Jimbaitai? Kalau menurut kami, almost perfect ya. Tadi ada satu poin yang menurut kami ya masih harus dibenahi gitu ya. Oke, so sekian aja review dari kami. Thank you for watching. Like video ini, subscribe ke YouTube channel kami CVT Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasi. Dan jangan lupa juga ke YouTube-nya yang berkendara dong. Dan Iya. lupa ke Lagnas juga. Lagnas juga pastinya dong, Lagnas Auto Junkies. Ini sebentar lagi mau Wih, setengah udah juta setengah. subscribers, luar biasa. Kita nyusul ya, amin ya. Amin, kita nyusul juga. Dan jangan lupa juga follow Instagram kami masing-masing. Ya pastinya di @cvt.indonesia. Berkendara. @lagnuts_j. Keren banget. Dan kalau kalian misalkan mau tertarik nih untuk meminang CX-60 atau misalkan lineup Mazda lainnya, kalian bisa membelinya melalui website kami di cvtindonesia.co.id dan pastinya kalian bisa mendapatkan promo yang terbaik. Oke, sekian aja. Ini perjalanan yang media drive yang seru ya. Iya. Menyenangkan sekali. Iya, terima kasih kepada tim Mazda Indonesia ya telah mengundang kami ya. Kita sih berharap kedepannya undang lagi ya. MX-5 facelift ke Bali seru kayaknya. Keren. Dan mungkin Tapi tes efisiensi kali ya. Enggak. Oke, sekian aja. Gue Jason Andika Syarif pamit. Gue rasa Raffi pamit. Gua Pot, pamit juga. Oke, thank you for watching. Stay tuned.